Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Medin. Di kesempatan kali ini aku mau sharing nih tentang hepatitis. Kalian pasti tahu kan hepatitis tuh lagi booming banget di Indonesia. Jadi sekarang aku mau bahas asupan gizi apa sih yang dianjurkan untuk penderita hepatitis. Langsung aja kita ke sharingnya. Jadi sebelum aku bahas asupan gizi apa saja yang dianjurkan untuk penderita hepatitis, aku mau bahas dulu nih hepatitis itu sebenarnya apa sih. Jadi hepatitis itu adalah penyakit peradangan pada organ hati yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Nah, agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih serius, biasanya penderita hepatitis ini kan dikasih obat secara rutin ya. Nah, tapi jangan lupa juga untuk selalu menyeimbangkan dengan pola makan. Belum aku jelasin asupan apa yang harus dikonsumsi oleh penderita hepatitis, aku mau jelasin dulu nih, organ hati itu sendiri tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi hati itu merupakan organ yang paling penting di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena organ hati ini berfungsi sebagai sistem filter yang bantu menghilangkan racun dari zat-zat makanan dan mempertahankan nutrisi dari makanan itu sendiri agar tidak hilang saat dicerna. Hati yang mengalami peradangan tentunya tidak akan bekerja secara maksimal. Hal ini juga yang menyebabkan penderita hepatitis rentan terkena penyakit diabetes. Pola makan yang sehat juga akan menjaga berat badan kamu loh. Manfaat yang satu ini tidak boleh dilewatkan ya. Kenapa? Karena kelebihan berat badan akan menimbulkan risiko terjadinya sirosis. Perlu basa-basi lagi dan aku udah jelasin apa itu hepatitis dan apa itu organ hati itu sendiri. Aku langsung jelasin asupan apa saja yang dianjurkan atau yang diharuskan untuk dikonsumsi para penderita hepatitis. So, langsung aja. Yang pertama itu ada buah dan sayur. Kalian pasti udah gak asing kan sama buah dan sayur yang kaya akan vitamin dan mineralnya ini. Selain buah dan sayur kaya akan vitamin, yang kalian tahu kan pasti kayak buah dan sayur mah cuman makanan pendamping aja, buah cuman buat cuci mulut doang. Tapi enggak loh teman-teman. Nah, buah dan sayur ini sangat penting dikonsumsi sehari-hari ya. Contoh nutrisi yang ada di dalam buah dan sayur tuh apa aja sih sebenarnya? Aku sebutin beberapa deh ya biar kalian semakin tertarik buat mengonsumsi buah dan sayur. Jadi ada kalium, serat, vitamin C, beta karoten, dan asam folat. Tapi masih banyak lagi vitamin-vitamin dan mineral yang lainnya yang terkandung di dalam buah dan sayur. Dan aku gak bisa sebutin satu-satu ya, karena nanti durasinya kepanjangan. Yang kedua ada karbohidrat kompleks. Si karbohidrat ini tuh paling banget dihindari kalau misalkan kita itu lagi diet, benar kan? Gak cuma diet aja sih, kadang kalau misalkan kita lagi udah di fase berat badan yang ideal tapi kita pengen tetap ngejaga si berat badan ini, kita pasti pikirnya karbohidrat itu malah yang membuat beban di tubuh kita tuh bertambah gitu, berat badan bertambah. Padahal tuh salah, itu tuh nggak benar. Selagi kita dalam fase menjaga berat badan atau sedang menurunkan berat badan, tubuh kita juga memerlukan karbohidrat yang cukup. Karena karbohidrat ini sebagian dari pola makan yang sehat. Contoh dari karbohidrat kompleks ini apa sih? Ada beras merah, beras coklat, pasta, roti dari gandum utuh, serta jagung. Jadi kalau konsumsi beras putih itu termasuknya karbohidrat sederhana. Nah, bedanya karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks ini apa sih? Jadi kalau karbohidrat kompleks itu dicernanya lebih lama sehingga kita mendapatkan efek energi yang lebih banyak dan juga efek kenyangnya yang lebih lama. Yang ketiga adalah protein. Makanan yang mengandung banyak protein ini sangat dibutuhkan oleh penderita hepatitis karena dapat melawan infeksi dan menyembuhkan sel-sel hati yang rusak. Tapi protein ini juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena akan menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Banyaknya protein yang dibutuhkan sehari itu adalah sekitar 1,25 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Beberapa makanan protein yang sangat dianjurkan untuk para penderita hepatitis yaitu makanan laut, ada ayam, kacang, telur, produk susu, dan produk kacang kedelai. Yang keempat, lemak baik. Lemak ini berfungsi untuk menyimpan energi, melindungi jaringan tubuh, dan mengangkut vitamin melalui darah.
Oleh sebab itu, makanan yang mengandung lemak masih dibutuhkan oleh pola diet untuk penderita hepatitis. Contoh lemak itu sendiri yaitu minyak zaitun, alpukat, dan salmon. Tapi walaupun lemak itu baik untuk dikonsumsi oleh penderita hepatitis, tetap harus dibatasi ya teman-teman semua. Yang kelima, kopi. Pasti banyak yang belum tahu ya, ternyata minuman yang mengandung kafein ini dapat mengurangi risiko luka pada organ hati akibat hepatitis. Kok bisa sih? Jadi aku udah baca dari salah satu penelitian yang membuktikan bahwa si peneliti ini menyebarkan kuesioner yang terkait dengan konsumsi kafein selama 6 bulan kepada lebih dari 1.000 penderita hepatitis ini. Dan hasil yang didapat yaitu pasien yang mengonsumsi 2 cangkir kopi per hari memiliki fibrosis hati yang lebih ringan dibandingkan dengan pasien yang tidak mengonsumsi kopi sama sekali. Dan orang yang mengonsumsi kopi tersebut tanpa penambahan gula atau creamer ya. Jadi dia mengonsumsi kopi dengan pure rasa kopi saja. Bila kurang menyukai kopi yang rasanya pahit, kalian bisa menambahkan susu almond atau susu kedelai. Mungkin itu saja yang dapat aku sharing hari ini. Gimana teman-teman? Apa yang udah kalian dapat setelah menonton video aku? Semoga video aku bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, juga masih belajar. See you di video selanjutnya.